مسلمون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini dalam melanjutkan pembahasan keilmuan kita, bekal kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, panduan dalam perjalanan kita, pegangan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk bisa meniti jalan sunnahnya dan berpegang teguh sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya addu 'alaiha bin nawajiz. Kita gigit dengan gigi geraham kita, tidak pernah kita lepaskan. Kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya dan kita tidak akan lepaskan sampai hayat berpisah dengan jasad kita, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyal hadirin wal hadirat, kembali kita membahas kitab ini 200 tanya jawab tentang keyakinan dan keimanan. Pada pagi ini kita melanjutkan pertanyaan yang ke-189. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Bahkan dua kali pertemuan sebelumnya masih terkait dengan dosa kecil dan dosa besar. Sebagaimana yang sudah kita bahas, dosa terbagi kepada dua. Dosa kecil disebut dengan as-sayyi'at dan dosa besar disebut dengan al-mubiqat. Nah, jika seandainya kedua dosa tersebut dilakukan atau mungkin terkhilaf dilakukan, dengan apakah kita membersihkan dosa-dosa kita tersebut? Maka jawaban yang disampaikan oleh muallif kitab adalah tukaffaru jami'uha bitaubatin nasuha, bahwa jika kita melakukan dosa, maka salah satu cara untuk menghapuskan dosa dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatin nasuha, taubat yang benar-benar. Kita bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan apa yang telah disebutkan Allah dan Rasulnya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa harapan dari taubat an-nasuha? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Satu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, sayyiat, dosa-dosa kecil kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tidak hanya diampunkan dosa oleh Allah, tapi Allah masukkan kita ke dalam surganya. Inilah keutamaan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubatin nasuha. Allah berikan ampunan dari dosa-dosa kita, lalu kemudian Allah juga masukkan kita ke dalam surganya. Ini menunjukkan keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya.
Dari ayat ini kita faham bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah. Karena di sini Allah sebutkan, bertaubatlah kalian. Taubat itu dilakukan memang ada kesalahan. Jika terjadi kesalahan, bertaubatlah kita kepada Allah. Lalu Allah sambut taubat kita dengan ampunan dan surganya. Di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman kepadanya, beramal saleh, mereka itu kata Allah diampunkan dan diberikan ganti dari dosa yang mereka lakukan dengan hasanat. Bayangkan kebaikan yang sangat banyak. Allah ganti dosa-dosa itu, Allah jadikan hasanat. Ini dalam surat Al-Furqan. Ayat lain juga Allah menyebut tentang perintah kita untuk bertaubat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan ya aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang melakukan kezaliman atau fahisha, ya perbuatan dosa atau kezaliman, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah lalu kemudian mereka minta ampun kepadanya. Minta ampun kepadanya atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini juga bagian yang mesti kita ingat. Ya, syarat taubat bahwa mereka tidak lagi melakukan perbuatan itu, tidak lagi mengerjakannya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan lalu ingat kepada Allah, minta ampun kepadanya, kemudian dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, serta mereka meninggalkan maksiat dan dosa, tidak kembali kepada dosa tersebut, mereka itu mendapatkan ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, at-taubatu tajubbu ma qablah. Di taubat itu menutupi yang sebelumnya. Dosa banyak dalam perjalanan kehidupan kita dengan penuh ya warna-warni maksiat. Tidak ada maksiat kecuali mungkin telah dilakukan olehnya. Lalu dia bertaubat, bingung bagaimana caranya ini taubat, bagaimana cara untuk menghapus dosanya, bertaubat kepada Allah. Apa jaminannya? Nabi mengatakan at-taubata tajubu ma qabla. Taubat itu yang menutupi yang sebelumnya. Bayangkan, dibersihkan lembaran-lembaran catatan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubatnya hamba. Allah bahagia, Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dalam hadisnya bahwa Allah ya lebih senang, ya lebih gembira dengan taubat hambanya jika dibandingkan ketika seorang hamba kehilangan hewan tunggangannya yang membawa makanan dan perbekalannya. Kemudian dia tertidur sejenak, tiba-tiba hewan yang tunggangannya hilang, makanannya hilang, bekalnya habis hilang. Di saat itu panas terik luar biasa. Kira-kira ya, setelah kehilangan semuanya, kendaraan dan bekal tadi, tiba-tiba Allah kembalikan kepadanya. Bahagia apa tidak? Bahagia. Senang. Kendaraannya kembali, makanannya, bekalnya kembali. Nah, Allah lebih bahagia. Nah, tentunya Allah tidak bisa dikiaskan dengan
dengan hambanya, dengan makhluknya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hamba. Makanya jangan pernah kita berhenti untuk mengucapkan istighfar kepada Allah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan itu kepada kita. Maka dari ayat dan hadis yang kita bacakan ini, yang pertama di antara faedahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta kita untuk bertaubat kepadanya. Yang kedua, hadis ini juga menjadikan motivasi bagi kita serta introspeksi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita patah hati, bahkan putus asa. Dosa sudah banyak, kemaksiatan telah dilakukan begitu banyak, maka kembalilah, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang senantiasa melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari atau di siang hari menerima taubat-taubat orang-orang yang melakukan maksiat di malam harinya. Subhanallah. Ini merupakan rahmat, kasih sayang, karunia Allah kepada kita. Allah bentangkan seluas-luasnya pintu taubat agar kita kembali kepadanya. Karena itulah kenapa taubat itu sangat agung, karena dalam taubat ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taubat ada pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita mengakui ada Rabb yang bisa memberikan ampunan kepada kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tidak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali di dalam sehari mengucapkan astaghfirullah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menghitung Nabi tidak kurang dalam satu majlis mengucapkan istighfar 100 kali. Dihitung oleh Ibnu Umar tidak kurang dari 100 kali di dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin, maka pintu untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah taubat dan taubat an-nasuha. Maka pertanyaan yang ke-190, ma hiya taubat an-nasuh? Apa itu taubat an-nasuh? Ada 3 syarat. Yang pertama, al-iqla' anil dhunub. Kita betul-betul melepaskan, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam 'ala irtikabih. Kita menyesal dengan melakukannya. Ada penyesalan dari hati kita kalau kita lakukan, ada penyesalan yang dalam di hati kita. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, al-azam 'ala alla ya'uda abadan, berazam untuk tidak kembali. Ini 3 syarat ini mesti dipenuhi oleh orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-iqla' anil dhunub, betul-betul meninggalkan dosa itu. Tinggalkan dosanya. Kemudian menyesali atas apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali selama-lamanya. Nah, ada yang keempat, jika hal itu terkait dengan hak manusia, dikembalikan atau minta dihalalkan. Kita ambil hak manusia tanpa sepengetahuan dan izinnya, kita cara bertaubatnya bagaimana? Minta izin. Kita halalkan atau kita tidak mau dihalalkan oleh kita ganti. Ini cara bertobat terkait dengan hak manusia. Ya. Karena itu akan dimintanya nanti di hari kiamat kelak
dan bahkan akan menjadi ya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita lepas dari hal itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya dengan cara mengambil hak-haknya, maka kemudian hendaklah dia meminta kehalalan darinya sebelum datang satu hari di mana tidak bergunanya dinar dan dirham, ya, yang mana hari itu adalah hari kiamat. Jika seandainya kebaikan tidak bisa membalasnya, kebaikan orang tersebut tidak bisa membalasnya, menggantinya, maka kemudian dosa orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Waliyadzubillah. Inilah al-muflis, yang rugi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sudah kita tabung, yang sudah kita lakukan, ya, kemudian diambil oleh orang tersebut. Dan tidak hanya itu, dosa dia, maksiat dia, kita mendapatkan bagiannya jika seandainya kebaikan kita tidak bisa membalas dan membayar hutang kita kepadanya. Oleh itu kaum muslimin, lakukanlah hal seperti ini dengan senantiasa meminta maaf kepada saudara-saudaranya jika ada hal yang sekiranya itu menyakiti hati dia, baik itu dari sikap, baik itu dari perbuatan, atau mungkin berupa hak dia yang itu kita ambil secara zalim. Maka mintalah kehalalan dan kemudian kita minta maaf kepadanya. Yang kedua, lakukan sebelum kita tidur dengan cara memaafkan orang-orang yang telah menzalimi dan bahkan menyakiti kita, karena memberikan maaf adalah jalan dan pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan maaf adalah jalan sangat mulia, dan itu mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah yang sering kita bahas tentang kisah salah seorang sahabat yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ahli surga, ya, ahli jannah, karena ternyata di antara amalan yang sangat luar biasa, beliau memberikan maaf kepada orang yang telah menyakitinya dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakiti olehnya. Sungguh ini perbuatan mulia, tidak semua orang mampu, karenanya balasan itu mulia juga, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, kita bisa bertaubat dengan taubatun nasuha, at-taubatus shadiqah, taubat yang jujur, ya, yang mana memiliki 3 syarat. Kita betul-betul meninggalkan maksiat tersebut dan kita menyesali atas perbuatan dosa itu, serta kita berazam untuk tidak kembali. Pertanyaan sedikit, kalau kita kembali, bagaimana caranya bertaubat lagi? Terjerumus lagi, bertaubat lagi. Salah lagi, kita bertaubat lagi, dan itu lebih afdal daripada kita bertaubat lalu kemudian kita tidak mau. Karena tidak ada di dunia ini orang tidak bersalah. Maka di sini al-azam, yang berazam, kalaupun tergelincir di situ, kembali segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bosan untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Inilah 2 pembahasan pagi ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dari bentuk dosa besar maupun dosa-dosa dari bentuk dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dan kita diberikan kesungguhan di dalam bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.